terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita hari ini diambil dari Markus pasal 6 ayat 20a. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Demikian nas pembimbing kita. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami umat-Mu datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Seringkali di dalam kehidupan ini, kami sebagai orang-orang percaya, kami takut untuk menyatakan kebenaran. Bahkan justru kami juga mengabaikan kebenaran itu sendiri. Sehingga kami bukannya melakukan kebenaran, tetapi justru kami jauh daripada kebenaran. Kami mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Biarlah firman Tuhan yang terus menolong kami, menerangi kami. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.
Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah diambil dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, berfirmanlah untuk setiap kami siap mendengarkan, kami membutuhkan firman Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kuminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis.
Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan padaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang ikut di dalam ibadah tapping pada hari ini, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan dan menyapa kita shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam perjuangan di tengah pandemi ini. Saudara-saudara, sejak zaman Romawi kuno, di dekat kuil Vestal Virgin di Roma, ada seraut wajah yang dipahat di dinding sebuah rumah. Wajah itu berbentuk seperti bulan dengan mulutnya yang terbuka. Bila seorang anak berbohong atau diduga berbohong, ibunya akan mengancam untuk membawanya ke mulut kebenaran, mulut yang terbuka itu. Kemudian anak itu diminta menggenggamkan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut yang terbuka tadi. Jika mereka berbohong, mulut itu akan menggigit tangan itu, katanya. Kebanyakan anak-anak tidak mau dibawa ke sana, saudara. Umat yang terkasih, kebenaran adalah kecocokan atau kesesuaian antara pengetahuan dan sebuah objek tertentu. Kebenaran bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain, atau tidak ditolak oleh orang lain, yang dianggap tidak merugikan diri sendiri ataupun diri orang lain. Misalnya dikatakan bahwa roda sebuah mobil berbentuk segitiga. Kenyataannya bentuk roda adalah bundar. Karena pengetahuan tidak sesuai dengan objek, maka pernyataan roda itu berbentuk segitiga itu adalah keliru, saudara, atau tidak benar. Namun saat dinyatakan bahwa bentuk roda adalah bundar dan terjadi kesesuaian, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Saudara, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek, yakni pengetahuan yang objektif. Tetapi karena suatu objek memiliki banyak aspek, maka di sisi lain akan sulit bagi kita untuk mencakup keseluruhan aspek. Itu sebabnya dalam sebuah kebenaran, di sisi lain menjadi sesuatu yang sulit untuk dinyatakan, karena seringkali ia dipandang dari berbagai aspek atau sudut pandang yang sangat beragam. Adalah hal yang sangat biasa jika muncul perspektif yang berbeda tentang kebenaran, karena ia ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tetapi meskipun demikian, saudara, hari ini kita mau belajar bukan hanya untuk mengenal, melihat kebenaran, tetapi yang terutama diharapkan kita menjadi pelaku-pelaku dan orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Bahwa orang yang percaya di dalam Kristus itu harus berani menyatakan dan melakukan kebenaran. Saudara, bacaan kita hari ini menceritakan sebuah kisah yang cukup tragis. Yohanes Pembaptis dibunuh karena menyatakan kebenaran. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berani menegur dan menyatakan kebenaran kepada Herodes bahwa Herodes tidak halal mengambil Herodias sebagai istrinya. Herodes yang kita baca ini adalah Herodes Antipas, saudara. Jadi Herodias itu adalah cucu dari Raja Herodes Agung. Herodias menikah dengan pamannya Filipus. Filipus itu adalah anak dari Herodes Agung. Dalam sebuah perkunjungan ke rumah Filipus, Herodes Antipas membujuk Herodias untuk meninggalkan Filipus dan menikah dengan Herodes Antipas. Hukum yang berlaku pada saat itu, yakni hukum Taurat, tidak mengizinkan jika seorang laki-laki menikahi istri saudaranya.
jika saudaranya tersebut masih hidup. Yohanes Pembaptis berani menyatakan apa yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Bahwa tindakan Herodes Antipas sudah menyalahi atau melanggar aturan. Apa yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang tidak benar. Diceritakan bahwa Herodias tidak suka dan menaruh dendam karena dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Hanya saja ia tidak dapat momen yang tepat untuk membunuh Yohanes, karena Herodes Antipas sebenarnya juga agak hormat, respect terhadap Yohanes sebagai orang yang benar dan suci, sehingga ia melindungi Yohanes. Tetapi pada sampai sebuah kesempatan, Herodias menemukan momen yang baik untuk membunuh Yohanes, yakni memanfaatkan momen ulang tahun Herodes. Anak perempuan Herodias menari dan itu menyukakan Herodes. "Minta saja apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu," kata Herodes. Berdasarkan suara mamanya, Herodias, anak perempuannya tersebut meminta Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan singkat cerita, kita bisa ikuti tadi di dalam pembacaan Alkitab, Herodes pun memerintahkan agar Yohanes Pembaptis dibunuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yohanes Pembaptis dibunuh ini. Yang pertama, ketika kita menyuarakan kebenaran, itu dapat memberikan atau membawa kita kepada resiko yang buruk, saudara. Yang kedua, kita membutuhkan keberanian dan pengorbanan di dalam menyatakan kebenaran. Saudara, kritik atau sebuah masukan, walaupun itu benar, itu biasanya tidak disukai oleh orang yang dikritik. Meskipun disebutkan bahwa ada kritik yang membangun, kritik itu akan mempertajam, mengasah, dan sebagainya. Tetapi umumnya ketika seseorang menuduh seseorang yang salah, biasanya itu tidak disukai oleh orang yang dituduh tersebut. Bukannya membangun, tetapi malah bisa menimbulkan reaksi perlawanan sebagai bentuk pertahanan diri dari orang yang dikritik tadi. Dan bentuk pertahanan tersebut tidak jarang mewujud dalam berbagai macam bentuk yang tidak baik. Inilah resiko dari orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Saudara, di bangsa kita, ini bukan rahasia lagi. Ketika ada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran, tiba-tiba besoknya sudah hilang. Atau besoknya sudah ditangkap. Atau kalau di masa tertentu, ia tidak pernah ditemukan lagi, saudara. Atau berujung dengan mendekam selama beberapa tahun di penjara. Tentu saja resiko-resiko tersebut muncul karena ada perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang dirugikan lewat suara kebenaran tersebut. Saudara, kita bisa saja berhadapan dengan resiko yang buruk ketika kita hidup benar dan berani menyuarakan kebenaran. Sesungguhnya ada banyak ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup benar, bahkan meskipun kita mengalami resiko karenanya. Matius 5 ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Matius 6 ayat 3 menyerukan kita, 33 maksud saya, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." 2 Timotius 3 ayat 14, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran." 2 Timotius 3 ayat 16, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Saudaraku, meskipun kita menghadapi berbagai resiko, kita bisa ditinggalkan, kita ditolak, dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk tetap berani melakukan yang benar. Setidaknya saudara, kita dapat menyuarakan kebenaran tersebut melalui pikiran dan tindakan kita. Saat orang banyak melakukan kesalahan secara massal, kita menjadi orang-orang yang berbeda, yang berani mengambil resiko demi melakukan kebenaran. Memang hal tersebut tidaklah mudah, saudara.
Itu sebabnya kita perlu melatih diri kita setiap hari untuk berani berpikir, berani bertindak, dan berani menyuarakan kebenaran. Jadikanlah momen-momen yang kita alami, jadikanlah setiap kesempatan yang kita jalani itu menjadi suatu yang dapat mengasah hidup kita menjadi seseorang yang benar di mata Tuhan. Tidak apa-apa ketika kita menyuarakan kebenaran itu dianggap tidak sah atau dapat disanggah atau ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai yang lainnya. Saya seringkali berbeda pendapat dengan istri saya, saudara. Kami berdua saling menyatakan argumentasi yang menurut kami memiliki dasar kebenaran yang kuat. Saudara, bisa saja kebenaran yang kita suarakan tersebut berbenturan dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Tidak apa-apa. Terus saja berproses dan belajar untuk tetap melakukan yang benar sejauh yang kita tahu, sejauh yang kita pahami, dan sejauh yang kita sandarkan, dasarkan atas firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, saudara, benturan kebenaran tersebut terjadi ini juga untuk menunjukkan bahwa kita manusia memanglah rapuh. Tetapi di dalam kerapuhan pun kita bisa mengenal kebenaran yang bermotifkan kasih, seperti firman Tuhan yang ajarkan kepada kita semua. Kiranya kita terus berani untuk menyuarakan kebenaran berdasarkan yang Kristus ajarkan, berdasarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita dalam melakukan kebenaran dan dalam menyuarakan kebenaran tersebut. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diajar, diingatkan hari ini, agar kami senantiasa melakukan kebenaran dan berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa, di tengah-tengah perjuangan kehidupan yang kami jalani, mendukung saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Eli Simanjuntak, untuk Esther Sidabutar yang terpapar COVID, Tuhan. Bahkan untuk saudara-saudara kami mungkin yang tidak disebutkan namanya pada saat ini, yang mengalami kelemahan fisik, yang terbaring lemah ataupun terpapar COVID-19, ya Allah, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bersegera menolong dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan saudara-saudara kami mengalami kelemahan fisik, biarlah Engkau berikan iman, pengharapan, dan sukacita di tengah mereka menjalani perjuangan melawan sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam berbagai masalah dan tantangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan,
dalam usaha yang mengalami tantangan Tuhan, bahkan juga dalam relasi dengan orang-orang terkasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan memulihkan keadaan kami semua, jemaat Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan, memberikan kami jalan keluar, hikmat bijaksana, supaya kami bisa satu demi satu menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi ini. Dan hidup kami senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Biarlah Tuhan Kau terus pakai gereja-Mu ini menjadi alat untuk menyatakan kebenaran dan kasih di tengah-tengah masyarakat kami berada. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan yang Tuhan telah pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Gemindo Immanuel. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka di dalam setiap tantangan, perjuangan, bahkan pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Gemindo Immanuel, bahkan gereja Gemindo yang lainnya, Sinode Gemindo. Tuhan Engkau pakai Gemindo ini menjadi terang Tuhan yang membawakan pengharapan, kasih dan kebenaran bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan juga untuk bangsa kami terus bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan bangsa kami. Kami melihat saat ini semakin dahsyat perkembangan virus COVID-19 melanda bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan hikmat bijaksana, bahkan keteguhan, bahkan semangat yang menyala-nyala, terutama kepada pemerintah bangsa kami dan juga tim medis dan orang-orang yang berada di garis depan di dalam memerangi COVID-19 ini. Biarlah Bapak kami boleh bergandengan tangan, termasuk juga kami rakyat Indonesia, dengan mematuhi protokol kesehatan di tengah-tengah kehidupan yang kami lakukan. Biarlah Bapak kami rindu supaya COVID-19 ini boleh terhenti, boleh habis. Biarlah Engkau yang menolong dan memulihkan bangsa kami. Untuk setiap kendala atau masalah-masalah lainnya juga yang dihadapi bangsa ini, Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada para pemerintah, para pengusaha, para pekerja industri kecil, industri rumah tangga juga, pengusaha-pengusaha besar maupun yang kecil. Tuhan Engkau memberikan mereka semangat supaya kami tetap berani berjuang di tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak Tuhan juga lewat apa yang kami punya di tempat di mana kami berada. Kami senantiasa memberikan pengharapan, membagikan kasih lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata
segera lepas, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berani melakukan kebenaran meskipun diperhadapkan dengan berbagai risiko. Kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.